Gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja. Saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara. Baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah, kami kabarkan kepada semua bahwa abah saya, mertua saya, Habib Rizik, dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Menyatakan terdakwa Muhammad Hanif Alatas bin Abdurrahman Alatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun. Beredar sebuah foto surat keterangan hasil swab test yang tertulis nama Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19. Validasi hasil telah dikeluarkan oleh Mercy dengan hasil tes Rizik Syihab dinyatakan positif COVID-19. Terkait viralnya foto tersebut, pihak Mercy langsung memberikan bantahan dan klarifikasi. Dalam foto yang beredar tertulis bahwa tes swab telah dilakukan pada 27 November 2020 dengan nomor registrasi 801127175. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Presidium Mercy Sarbini Abdul Murad memberikan klarifikasi yang berisi bantahan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan hasil tes swab Rizik Syihab. Meski membantah mengeluarkan hasil tes swab, namun Sarbini mengakui bahwa Habib Rizik menjalani tes swab sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat yang beredar. Terkait hasil tes swab, Sarbini mengatakan hal tersebut sepenuhnya privasi dari Habib Rizik. Diketahui meski mengklaim telah melakukan tes swab hingga kini Rizik Syihab tak pernah mengumumkan hasilnya kepada publik. Belakangan diketahui juga bahwa Mercy tidak mempunyai laboratorium yang terdaftar sebagai tempat pemeriksaan sampel COVID-19. Padahal hasil tes swab Rizik Syihab dinilai penting untuk proses tracing karena ia terlibat kontak erat dengan banyak orang sejak kepulangannya dari Arab Saudi. Saya sepulang dari Saudi Arabia, saudara. Saya sakit. Sakit batuk seperti sekarang ini, batuk. Badan agak meriang. Saya berobat di rumah sakit Ummi, rumah sakit Islam di Bogor. Begitu saya baru masuk rumah sakit sehari, buzzer-buzzer piaraan Jokowi, saudara. Saudara, ini buzzer-buzzer, dia bikin meme, dia bikin berita di medsos. Apa isinya? Habib Rizik sudah modar. Habib Rizik mati. Habib Rizik kesambar petir. Habib Rizik sudah koid. Dibuat filmnya, saudara. Banyak ulama-ulama di berbagai daerah bingung bener apa enggak. Mereka teleponlah saya punya menantu, Habib Hanif Alatas. Habib, bagaimana keadaan Habib? Habib Hanif jawab, nggak ada apa-apa, baik-baik saja, lagi dirawat. Ada lagi telepon dari Jawa Timur, ada lagi telepon dari Kalimantan, ada lagi telepon dari Aceh, ada lagi telepon dari Palembang, dari mana-mana. Nah akhirnya, saudara Hanif berinisiatif, minta izin sama saya. Abah, mau minta izin, ini yang telepon banyak, Mbak. Ini masuk ke HP nih yang nanya banyak. Boleh gak Hanif bikin rekaman video dikit aja. Cuman ngabarin supaya para ulama tenang, abah sehat walafiat. Saya bilang boleh. Silakan bikin, sebar. Dibikin sama Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kami kabarkan kepada semua bahwa
abah saya, mertua saya, Habib Rizik dalam keadaan baik-baik saja. Setahun di penjara. Gara-gara ngomong baik-baik saja. Setahun di penjara, saudara. Apa kata jaksa, apa kata polisi, apa kata hakim? Ini kan Habib Rizik lagi di rumah sakit. Habib Hanif bilang baik-baik saja. Berarti Habib Hanif mau bohong. Ngebohongnya itu tingkat nasional. Satu Indonesia jadi gaduh. Gara-gara Habib Hanif setahun di penjara. Masya Allah. Saya lanjutin lagi. Saudara. Begitu saya dirawat, diganggu terus. Nanti ada tentara datang. Nanti ada polisi datang. Ini rumah sakit diganggu, saudara. Bahkan kantornya diacak-acak, saudara. Jadi mereka mau tahu bagaimana keadaan saya. Lucunya, semua ruang didatengin, semua kantor didatengin, masuk ke kamar saya nggak berani. Lah kan saya dirawat di kamar. Masuk aja ke kamar saya. Masuk itu tentara sama polisi. Nggak ada yang masuk. Mereka hanya ingin bikin ini rumah sakit nggak aman. Supaya saya diusir, saudara. Saya tahu diri. Jadi begitu hari itu darah saya diambil. Saudara, untuk pemeriksaan laboratorium. Saat itu pemeriksaan COVID nggak kayak sekarang. Sekarang 5 menit udah ketahuan. Saat itu 3 hari baru ketahuan, saudara. Dibawalah darah saya ke Jakarta. Rumah sakit diganggu terus. Diganggu sama wali kotanya yang sekarang jadi wakil Mendagri. Ya, jadi Wamendagri, saudara. Nah sekarang begitu diganggu saya nggak enak hati. Saya temuin yang punya rumah sakit. Saya telepon, saya minta ketemu. Saya bilang, terima kasih ya Aki, antum udah rawat Anda di sini. Tapi mendingan Anda pulang. Oh kenapa Beb? Ini kan hasil pemeriksaan darah belum ada. Laboratorium ini laporannya belum ada. Anda nggak enak, dia ngeganggu begini. Di sini banyak pasien, ada ibu hamil yang mau beranak, yang lagi cuci ginjalnya saudara cuci darah. Saya nggak enak, udahlah saya pulang. Tapi hasilnya nanti kalau udah datang hasil, kirim aja ke rumah. Nah begitu saya mau pulang yang punya rumah sakit, minta testimoni. Habib boleh gak ada testimoni? Rekaman dikit aja buat rumah sakit kita. Boleh, saya bikin rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rumah sakit bla bla bla. Terakhir saya bilang kepada seluruh umat, tolong doakan kami. Alhamdulillah saya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Dituntut 6 tahun penjara. Gara-gara baik-baik saja, saudara. Gara-gara baik-baik saja. Saya dituntut 6 tahun penjara, vonis 4 tahun penjara. Saya banding terus sampai kasasi di MA, saudara. Baru turun jadi 2 tahun. Itu pun setelah 2 tahun saya keluar, saya jadi tahanan rumah selama 2 tahun lagi, saudara. Nggak boleh keluar dari Jakarta. Nah sekarang yang ingin saya garis bawahi di sini, baik-baik saja. Kok bisa ya dipidanakan? Nah sebelum kita menilai, saya mau cerita dulu bawakan hadis Nabi dan para sahabat. Boleh? Waktu Nabi lagi sakit, di akhir umurnya, sekarat. Sayyidina Ali mendampingi. Radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali keluar dari rumah. Sahabat di luar penuh ngumpul, mau tahu kabar Nabi. Ditanya, ya Ali, bagaimana kondisi Nabi? Apa jawab Sayyidina Ali? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Nabi baik-baik saja. Besoknya Nabi meninggal, saudara. Tapi Sayyidina Ali bilang baik-baik saja. Untung Sayyidina Ali nggak hidup di Indonesia. Bisa dituntut 10 tahun tuh penjara. Sayyidina Ali berbohong, bilang baik-baik saja. Ternyata Nabi lagi sakit, bahkan besoknya meninggal dunia. Berarti Sayyidina Ali sudah melakukan kebohongan. Innalillahi. Alhamdulillah Sayyidina Ali nggak ada di. Alhamdulillah. Yang kedua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, saudara. Sakit menjelang ajal.
dibesuk sama sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu dibesuk, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Abbas? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, bagaimana keadaan Anda saat ini? Dijawab, alhamdulillah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa kepada Allah. Untung bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia Siti Aisyah di penjara juga tuh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah jadi waktu di pengadilan, saudara, jaksa sama hakim itu, Habib Rizik karena Anda berbohong. Di mana berbohongnya? Anda sakit, Anda bilang baik-baik saja. Maka Anda sudah bikin keonaran. Begitu juga saya punya menantu. Cuman terhadap menantu saya, ya karena mantunya belum pernah dihukum, jadi cuma setahun vonisnya. Kalau saya karena udah berkali-kali di penjara, jadi akhirnya penjara tuntutnya 6 tahun dan vonis 4 tahun, saudara. Nah sekarang saya mau sampaikan, kata baik-baik saja itu ajaran Nabi, saudara. Nabi yang ngajarkan kita, kalau kita sakit, ada yang besuk, bertanya, bagaimana keadaan Anda? Nabi yang ajarkan. Jawab, bikhair, alhamdulillah. Bikhair, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kenapa Nabi ajarkan begitu? Saudara, satu, supaya walaupun kita sakit, kita tetap ingat kepada Allah. Dua, walaupun kita sakit, kita tetap bersyukur kepada Allah. Saudara, kenapa bersyukur? Baru sakit sebentar, puluhan tahun kita dikasih sehat.